Presiden Jokowi melalui Kepres No. 11/2020 tanggal 31 Maret tahun 2020, telah memutuskan adanya darurat kesehatan, yang berlaku seluruh Indonesia, sehubungan dengan merebaknya wabah virus corona atau COVID-19. Pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Keputusan di atas diambil hampir 1 bulan setelah Presiden Jokowi mengumumkan adanya 2 pasien corona pertama di negara kita pada tanggal 2 Maret yang lalu. Dalam sebulan, ketika darurat kesehatan diumumkan, jumlah pasien positif corona telah meningkat drastis dari 2 orang menjadi 1.528 kasus. Di samping itu, ada ribuan orang dalam status pengawasan, dan sebagian berstatus sebagai terduga terinfeksi virus corona yang sedang menunggu kepastian hasil tes laboratorium kesehatan. Jumlah mereka makin hari makin meningkat. Pernyataan darurat kesehatan, yang nampak sudah terlambat ini, disusuli dengan terbitnya PP No. 21/2020. PP ini mengatur pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB pada tanggal dan hari yang bersamaan. PP ini berisi pelaksanaan sebagian isi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, khusus mengenai PSBB saja, dan tidak mengenai materi yang lain. Dengan PP PSBB ini, pemerintah daerah, Pemkab, Pemkot, dan Pemprov dengan persetujuan Menteri Kesehatan dapat memutuskan daerahnya menerapkan PSBB. Dengan pemberlakuan PSBB itu, maka daerah berwenang melakukan pembatasan terhadap pergerakan orang dan barang untuk satu provinsi atau kabupaten kota tertentu. Pelaksanaan PSBB tentu tidak mudah bagi suatu daerah. Daerah-daerah mana saja yang orang dan barang tidak boleh masuk ke daerahnya. Sebab suatu daerah tidak berwenang membuat aturan yang menjangkau daerah lain di luar yurisdiksinya. Apakah untuk efektivitas pembatasan mobilitas orang dan barang itu, dapat Pemda setempat dapat meminta bantuan polisi atau malah TNI misalnya. Hal itu tidak diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020 ini. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, juga tidak memberikan kewenangan kepada polisi untuk mengawasi keluar masuknya orang di daerah yang memberlakukan PSBB. Pemda paling hanya dapat mengerahkan Satpol PP yang memang berada di bawah Pemda. Polisi baru berwenang melakukan pengawasan keluar masuk orang dari suatu wilayah ke wilayah lain, jika pemerintah pusat memutuskan untuk melaksanakan karantina wilayah. Sebagaimana diatur pasal 54 ayat 3 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018. Karantina wilayah hampir sama dengan lockdown yang dikenal di negara-negara lain seperti Malaysia dan Filipina. Suatu daerah atau suatu kota dinyatakan tertutup, orang tidak diizinkan keluar atau masuk ke daerah atau kota itu. Pemerintah memang tidak memilih menerapkan karantina wilayah karena mungkin khawatir dengan masalah ekonomi. Pemerintah juga mungkin tidak akan mampu menyediakan kebutuhan dasar hidup masyarakat dan hewan ternak yang ada di daerah yang diterapkan karantina wilayah. Kewajiban menyediakan kebutuhan dasar masyarakat, katakanlah sembako, listrik dan air bersih di daerah yang dikenakan karantina wilayah itu, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Bukan tanggung jawab Pemda. Bayangkan, jika Jakarta saja dikenakan karantina wilayah maka pemerintah pusat harus menyediakan sembako, buat sekitar 14 juta orang entah untuk berapa lama. Bisa-bisa kita seperti India. Lockdown yang dilakukan tanpa persiapan matang, bisa membuat rakyat kalang kabut dan akhirnya kelaparan. Di Manila juga sempat terjadi berbagai kejahatan perampokan karena rakyat miskin kehabisan bahan makanan, tentara Filipina akhirnya mendrop sembako ke rumah-rumah penduduk miskin kota. Ketentuan selanjutnya terkait PSBB ini, PP 21 Tahun 2020, hanya mengulang apa yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. PSBB dilaksanakan, paling sedikit, dalam bentuk A. Peliburan sekolah dan tempat kerja, B. Pembatasan kegiatan keagamaan, C. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Ketiga hal yang dicakup PSBB ini, sebenarnya sudah dilaksanakan oleh daerah, baik ada, maupun tidak ada PSBB. Namun apa yang sudah dilaksanakan itu, toh tidak mampu membatasi penyebaran virus corona. Menjelang akhir bulan Maret, tinggal 2 provinsi yang belum ada pasien positif corona, yakni Bengkulu dan Bangka Belitung. Pas tanggal 31 Maret 2 provinsi itu, ternyata tak mampu bertahan menghadapi wabah yang ganas ini. Hari ini tanggal 1 April tahun 2020.
Nampaknya belum ada keputusan Menkes atau Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus yang menyetujui permintaan daerah tertentu untuk daerahnya dinyatakan diberlakukan PSBB. Daerah-daerah itu, sebagiannya malah sudah bertindak lebih jauh dari apa yang mungkin dapat dilakukan dengan sekedar 3 hal dalam PSBB seperti di atas. Pertanyaannya kini adalah, apakah dengan kebijakan PSBB yang harus diminta oleh daerah dan disetujui, atau bisa juga ditolak oleh Menkes itu, penyebaran wabah virus corona dapat dikurangi atau dihentikan sama sekali? Jawabannya tentu wallahu alam, hanya Allah Ta'ala saja yang lebih mengetahuinya. Apabila dalam 2 minggu, atau dalam sebulan ke depan PSBB ternyata tidak efektif, apa pemerintah lantas mau mengumumkan negara dalam keadaan bahaya, dengan tingkatan darurat sipil, sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 23 Tahun 1959? Saya kira, ini pun tidak akan menyelesaikan masalah. Jika keadaan makin memburuk, dugaan saya pemerintah tidak akan punya pilihan lain kecuali menerapkan karantina wilayah, sebuah konsep yang mendekati konsep lockdown, yang dikenal di beberapa negara, dengan segala risiko ekonomi, sosial dan politiknya. Karena itu, selama masa penerapan PSBB ini, saya sarankan agar pemerintah mulai bersiap-siap menghadapi risiko terburuk, kalau akhirnya tidak punya pilihan lain menghadapi wabah virus corona. Kecuali, memilih menerapkan karantina wilayah, jika pandemi ini ternyata tidak mampu dihadapi dengan PSBB.